Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewi Nur Anggraini dari D4 Administrasi Perkantoran Digital, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta. Saat ini, izinkan saya untuk mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Pengelolaan Tata Ruang Kantor pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bogor. Bab 1 latar belakang. Pengelolaan ruang kantor yang efisien memiliki peran signifikan dalam mendukung produktivitas dan kinerja di lingkungan kerja. Penggunaan ruang yang tepat tak hanya berdampak pada kenyamanan karyawan, tapi juga berkontribusi pada efektivitas operasional perusahaan. Beberapa menganggap kantor hanya sebagai tempat sementara untuk bekerja, sehingga penataan ruang yang optimal seringkali diabaikan. Walaupun tata ruang kantor berperan penting dalam mendukung kelancaran aktivitas kerja, banyak kantor yang tidak memberikan perhatian yang cukup terhadap hal ini. Beberapa menganggap kantor hanya sebagai tempat sementara untuk bekerja, sehingga penataan ruang yang optimal seringkali diabaikan. Akibatnya, aktivitas kerja menjadi kurang efisien dan suasana kerja pun terasa tidak nyaman. Hasil dari observasi peneliti di Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bogor ini adanya kurang sekat antar meja dan jarak di antaranya yang terlalu dekat. Kemudian menumpuknya kabel-kabel yang tidak beraturan. Next, ada prariset. Untuk mendapatkan informasi lebih mendalam tentang pengelolaan tata ruang kantor dan masalah yang terkait, peneliti melakukan survei prariset yang menyeluruh dengan hasil 54,1% itu menganggap tidak setuju atas pertanyaan pengelolaan tata ruang kantor di tempat kerja sudah dilakukan secara optimal. Kemudian 43,2% menjawab setuju dan 2,7% menjawab sangat setuju. Selanjutnya, mengenai tata ruang kerja di tempat kerja sudah tertata dengan baik atau belum, itu pegawai 51,4% dari pegawai itu menjawab tidak setuju, 8,1% menjawab netral, kemudian 37,8%-nya menjawab setuju, dan 2,7%-nya sangat setuju. Mendukung dari riset yang telah dilakukan, peneliti menemukan fakta dari wawancara singkat, itu pengelolaan tata ruang kantor belum memadai dengan dibuktikan bahwa kantor tersebut tidak terlihat ramah pengunjung, pewarnaan kurang baik yang dinilai secara psikologis, dan tata kelola ruang yang kurang baik. Disebabkan kantor Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bogor ini merupakan kantor bekas perpustakaan, sehingga pengelolaan tata ruang kantornya jelas belum terpenuhnya sesuai. Next, rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana pengelolaan tata ruang kantor Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bogor. Rumusan masalah yang kedua, apa saja hambatan dalam pengelolaan tata ruang kantor Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bogor. Rumusan yang ketiga, apa upaya dan solusi dari hambatan yang terjadi pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bogor. Next, tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui pengelolaan tata ruang kantor di Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bogor. Yang kedua, untuk mengetahui hambatan dalam pengelolaan tata ruang kantor di Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bogor. Selanjutnya, untuk mengetahui upaya dan solusi dari hambatan yang terjadi pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bogor. Next, manfaat penelitian. Bagi peneliti, dapat menambah wawasan yang lebih mendalam bagaimana tata ruang kantor dikelola secara efektif, khususnya dalam institusi pemerintahan, serta faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilannya. Bagi fakultas itu bisa sebagai bahan referensi dan bagi instansi bisa sebagai pertimbangan dan informasi untuk menangani masalah yang ada dalam kegiatan pengelolaan tata ruang kantor. Next, bab 2, kajian pustaka. Konsep yang diteliti yang pertama, tata ruang kantor. Tata ruang kantor ini merupakan pengelolaan ruang kerja yang melibatkan penataan perabot, mesin, dan alat kerja lainnya di dalam ruangan. Sedangkan menurut Yusuf pada tahun 2022, tata ruang kantor adalah penyusunan alat-alat sebagai medium dalam menjalankan operasional pekerjaan dengan memperhatikan secara detail tentang
tata letak, interior, standarisasi pencahayaan, dan udara untuk menunjang kenyamanan karyawan demi untuk kesuksesan tujuan organisasi. Pernyataan tersebut dipertegas oleh Nuraida bahwa setiap kantor mempunyai persyaratan lingkungan fisik yang harus diperhatikan dan diatur sebaik-baiknya oleh setiap pimpinan perkantoran yang modern. Dan tujuannya adalah menciptakan lingkungan kerja yang nyaman dan terorganisir, sehingga memfasilitasi produktivitas dan kenyamanan karyawan. Nextnya ada jenis-jenis tata ruang kantor. Yang pertama ada tata ruang kantor tertutup atau private office. Itu mengutamakan privasi atau kerahasiaan, memudahkan karyawan untuk konsentrasi dalam mengerjakan pekerjaannya. Contohnya itu ada di kantor hukum dan perusahaan teknologi. Yang kedua, tata ruang kantor terbuka atau open plan office. Biasanya memiliki ruang yang luas tanpa adanya pemisah atau sekat. Contohnya itu ada di kantor Gojek, Tokopedia, Telkom, dan Kompas TV. Yang ketiga, tata ruang kantor berpanorama. Tata ruang kantor ini memiliki ciri khas pemandangan taman dan dekorasi layaknya luar ruangan, namun membutuhkan biaya pembuatan dan perawatan yang tinggi. Contohnya itu ada di kantor Google Indonesia, kemudian Traveloka, dan Dinas Pariwisata. Yang terakhir ada tata ruang kantor bersekat atau terpisah. Tata ruang kantor ini diberi sekat antar karyawan dengan ukuran yang bervariasi. Jenisnya semi tertutup. Contohnya ini ada di kantor kementerian, Bapeda, dan rumah sakit. Kemudian konsep yang diteliti. Ada perencanaan office layout. Perencanaan tata ruang kantor harus dilakukan dengan cermat agar kantor dapat tertata rapi dan nyaman. Penataan yang sesuai dengan aturan yang ada akan memudahkan dalam menentukan penempatan perabot kantor serta pemanfaatan ruang, yang pada gilirannya dapat mendukung peningkatan kinerja karyawan di dalam kantor. Itu menurut Anggriani pada tahun 2020. Yang kemudian ada teknik penyusunan Menurut Ji, dalam Anggriani pada tahun 2020, ada beberapa aspek teknis seperti yang pertama, meja kerja diatur dalam garis lurus yang seragam atau mengikuti alur dan aktivitas kerja yang berlangsung. Yang kedua, jarak antara meja depan dan meja belakang sekitar 80 cm. Yang ketiga, pejabat atau atasan ditempatkan di belakang atau di depan karyawan untuk memudahkan penerimaan tamu serta mengawasi kinerja karyawan di bawah tanggung jawabnya. Next, ada asas tata ruang kantor. Menurut Ji, dalam Anggriani pada tahun 2020, dalam pengelolaan penataan ruang kantor, ada beberapa asas yang perlu dipenuhi. Terdapat 4 asas, yaitu asas mengenai jarak terpendek, asas mengenai rangkaian kerja, asas mengenai penggunaan segenap ruang, dan asas mengenai perubahan susunan tempat kerja. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi tata ruang kantor. Menurut Liang Ji, ada 4 faktor utama yang sangat mempengaruhi efisiensi kerja pekerjaan kantor, yaitu yang pertama cahaya. Pencahayaan yang memadai tidak hanya membantu efektivitas sehari-hari, tapi juga memberikan kontribusi pada kenyamanan dan prestis perusahaan di mata pegawai ataupun di mata eksternal. Yang kedua ada warna. Dikutip dari Octavianti, pada tahun 2018 ada beberapa aspek penting yang dapat dijadikan pertimbangan dalam memilih warna untuk ruang kantor. Yang pertama ada kombinasi warna, yang kedua ada efek cahaya pada warna, yang ketiga ada nilai pemantulan warna, yang keempat ada dampak dari warna. Selanjutnya, yang ketiga ada udara. Sirkulasi udara yang baik menjadi salah satu faktor penting bagi kenyamanan dan kesehatan pegawai di tempat kerja. Faktor utama kualitas udara itu ada temperatur udara, tingkat kelembapan udara, sirkulasi udara, dan kebersihan udara. Yang terakhir, ada suara. Suara memiliki pengaruh signifikan terhadap efisiensi kerja, terutama pada pekerjaan yang membutuhkan konsentrasi tinggi. Next, ada manfaat tata ruang kantor. Menurut Sukoco Rizky et al. Pada tahun 2020 berpendapat bahwa penataan ruang kantor yang efisien membawa berbagai manfaat, diantaranya mengoptimalkan penataan ruang secara efektif, menciptakan lingkungan kerja yang nyaman bagi pegawai, meningkatkan produktivitas kerja karyawan, menjamin kelancaran arus kerja, serta meningkatkan efisiensi, dan memberikan kesan positif bagi masyarakat yang berkunjung ke kantor. Next,
pustaka penelitian terdahulu. Penelitian ini dilakukan di salah satu instansi yang bergerak di bidang keolahragaan. Sementara itu, penelitian sebelumnya belum pernah dilakukan di Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bogor. Nah, yang kedua ini penelitian berfokus pada pengelolaan tata ruang kantor, sedangkan penelitian sebelumnya kemungkinan menyoroti aspek lain seperti manajemen kelembagaan, kinerja pegawai, atau pelayanan publik. Next, masuk ke bab 3, metode penelitian. Tempat penelitian yang peneliti gunakan ini di Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bogor, tepatnya di Jalan Pemuda nomor 4, Kecamatan Tanah Sereal, Kota Bogor, Jawa Barat. Dengan waktu penelitian itu selama 7 bulan dari bulan Oktober 2024 sampai dengan bulan Mei 2025. Desain yang peneliti lakukan itu dengan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Sumber data dan sampel penelitian. Sumber data yang menggunakan jenis data primer, yaitu riset, observasi, dan wawancara. Sampel penelitian yang digunakan teknik simple random sampling dengan menggunakan 4 sampel. Kemudian teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dengan teknik keabsahan menggunakan teknik triangulasi sebagai teknik uji validitas data. Kemudian teknik analisis data. Teknik peneliti menggunakan teori menurut Mills dan Huberman dalam Haryoko pada tahun 2020 diartikan sebagai kegiatan yang diarahkan pada mereduksi data, menyajikan data, dan memverifikasi data untuk menarik kesimpulan. Tahapan kegiatan analisis data dalam penelitian ini sebagai berikut. Pengumpulan data, kemudian reduksi data, penyajian data atau display data, dan kesimpulan atau penggambaran dan verifikasi data. Next, masuk ke bab 4, hasil dan pembahasan. Deskripsi data, unit analisis dan lingkup penelitian di kantor pemuda, Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bogor. Deskripsi partisipan, peneliti menggunakan 4 partisipan yang mana ada kepala bidang dan stafnya. Hasil dan pembahasan. Yang pertama, pengelolaan tata ruang kantor. Dari hasil observasi, kantor ini belum terlihat ramah pengunjung. Beberapa kendala yang ditemukan antara lain pencahayaan yang kurang memadai, belum adanya sekat antar meja kerja, serta penataan ruang yang belum optimal. Temuan observasi ini juga sejalan dengan hasil wawancara bersama partisipan bahwa gedung ini awalnya tidak dirancang sebagai ruang perkantoran, sehingga secara fungsi tidak sepenuhnya mendukung kebutuhan operasional kantor. Penemuan ini juga didukung oleh MAHA pada tahun 2024. Pengelolaan tata ruang kantor mencakup beberapa aspek penting yang harus diperhatikan, antara lain penempatan meja dan kursi, pengaturan area penyimpanan dokumen, pencahayaan yang memadai, sistem ventilasi yang baik, serta kemudahan akses terhadap fasilitas penunjang lainnya. Next, hambatan dalam pengelolaan tata ruang kantor. Berdasarkan hasil observasi, hambatan yang terjadi adalah dari sisi fasilitas dan ketersediaan ruang yang terbatas, karena gedung yang ditempati bukan gedung perkantoran, jadi penataan ruang sulit disesuaikan. Hal tersebut didukung dari pernyataan dari penelitian dari peneliti Pramana pada tahun 2020 bahwa dalam penataan ruang kantor penting untuk mengatur ruangan sedemikian rupa agar seluruh area dapat digunakan secara maksimal. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan partisipan, hambatan utama yang dihadapi adalah keterbatasan anggaran. Hal tersebut didukung dengan pernyataan dari Suwarni bahwa anggaran merupakan rancangan yang disusun pemerintah untuk mengalokasikan sumber daya secara efisien, menciptakan distribusi pendapatan yang lebih merata, serta menjaga kestabilan ekonomi. Next, upaya solusi dalam mengatasi hambatan yang terjadi. Itu ada 3. Yang pertama, menyertakan kajian kebutuhan dalam proses penganggaran agar lebih kuat alasannya. Yang kedua, mengacu pada standar kebutuhan layanan publik yang berlaku. Yang ketiga, memaksimalkan pemanfaatan ruang yang tersedia. Hal ini didukung oleh Delianji bahwa tujuan utama dari penataan ruang kantor adalah menciptakan alur kerja yang efektif dan efisien, sehingga dapat menghadirkan rasa nyaman dan puas saat bekerja.
yang pada akhirnya dapat meningkatkan motivasi kerja. Next, bab 5 penutup. Di kesimpulan, tata ruang kantor Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bogor ini masih belum optimal karena gedung yang digunakan merupakan bekas perpustakaan, sehingga diperlukan renovasi untuk meningkatkan kenyamanan, privasi, dan produktivitas kerja. Keterbatasan fasilitas dan ruang di Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bogor ini juga akibat bangunan yang tidak dirancang sebagai kantor, menyebabkan tata ruang kurang optimal, pencahayaan tidak memadai, serta menurunnya efektivitas kerja dan kenyamanan pegawai. Menghadapi keterbatasan fasilitas dan ruang, Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bogor menerapkan strategi bertahap seperti pengajuan anggaran berbasis kebutuhan, pemanfaatan momen strategis Pekan Olahraga Provinsi Porprov pada tahun 2026, serta penggunaan aplikasi evaluasi layanan untuk mendukung penataan ruang kerja yang lebih efisien dan fungsional. Next, rekomendasi. Untuk memperkaya hasil penelitian di masa depan, ada beberapa hal yang bisa dipertimbangkan untuk peneliti selanjutnya. Yang pertama, perluasan objek studi. Bandingkan pengelolaan tata ruang kantor di Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bogor dengan instansi lain untuk mendapatkan gambaran yang lebih menyeluruh dan praktik terbaik di berbagai organisasi. Yang kedua, ada pendambahan partisipan. Libatkan lebih banyak responden dan dalam wawancara agar perspektif yang diperoleh lebih beragam, dan analisis lebih mendalam. Yang ketiga, ada penggunaan variabel tambahan. Sertakan lebih dari satu variabel dalam penelitian agar hasil yang diperoleh lebih kaya dan mampu menggambarkan berbagai faktor yang mempengaruhi efektivitas pengelolaan ruang kantor. Sekian presentasi sidang skripsi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.